dengan segala kerinduan kita kepada Tuhan. Yesus, satukan hati kami Tuhan, satukan iman kami. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kami sembah dan kami memuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas indah ini yang Kau berikan buat kami, untuk kami datang bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu. Engkau urapi setiap kami yang hadir, Engkau berkati setiap kami yang hadir pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak untuk 77 tahun kemerdekaan negeri kami Bapak. Dari segala belenggu penjajahan Tuhan. Terlebih Engkau juga sudah memerdekakan kami Bapak dari segala belenggu dosa Tuhan Yesus. Engkau sudah tebus kami Bapak melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Engkau sudah menangkan kami Bapa dari kuasa maut Tuhan. Terima kasih atas kemurahan-Mu yang begitu besar dan luar biasanya untuk kami Tuhan. Saat ini tiba saatnya Bapa untuk kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu atas kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuji-Mu dengan segenap hati kami. Kami mau bersorak-sorai Tuhan Yesus. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk saudara kami yang belum hadir, yang masih berjalanan. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau tuntun mereka sampai di bait-Mu Bapa dengan selamat dan tanpa kekurangan atau apapun Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk anak-anak-Mu yang tidak hadir pada pagi hari ini, mereka yang sakit Bapa, Engkau berikan kesembuhan, jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau berikan kembali kesehatan pada mereka Tuhan, dan mereka pada berhalangan ataupun tidak hadir Bapa karena keperluan lainnya Bapa, bepergian kemanapun Tuhan, Engkau menyertai, Engkau melindungi Bapa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah melingkupi atas negeri kami. Damai sejahtera Allah melingkupi atas setiap kota. Damai sejahtera Allah melingkupi atas setiap desa-desa dan daerah-daerah. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai Bapak ibadah ini dari awal sampai akhirnya Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Roh Kudus yang melingkupi ruang gereja ini Bapak, terlebih ruangan hati kami Tuhan. Oh, kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan tidak ada tempat di tempat ini Tuhan Yesus. Bapa, mereka Engkau singkirkan, mereka Engkau lempar jauh-jauh daripada kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hanya kuasa-Mu saja yang melingkupi atas kami Tuhan, sehingga kami bisa bebas untuk bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Bapa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia dalam satu tubuh Tuhan, dalam satu tubuh
sama-sama kita pujikan dengan segenap hati. Syukur kami naikkan padamu Tuhan. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu Tuhan. Kerajaanmu ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Kita angkat tangan kita dan katakan, bagi bangsa ini, amin. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu terjadi. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Bagi kami, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Bagi bangsa ini, amin. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, yang besar, amin, pasti terjadi dan memulakan negeri kami Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan, bagi bangsa ini, yang besar pasti terjadi. Haleluya. Mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Merdeka. 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 Keras semangat sekali lagi. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Siap memuji Tuhan. Siap bersorak-sorai doa Tuhan. Amin. Siap meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, sorak kemuliaan, sorak dengan segenap hati, raja keagungan.
nama Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tiba saatnya kita berikan persembahan yang pertama. Saya mohon petugas persembahan untuk maju ke depan. Kasih setiamu tak atasku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala sanggup dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Diberkati, aku dilimpahi harta semua anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala sanggup dimakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Saudara maju sama-sama, pujikan. Aku diberkati, tepuk tangan di atas, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas semua anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Masih bangkit berdiri, masih kuat berdiri Bapak Ibu Saudara. Amin, haleluya, puji Tuhan. Kita mampu dengan pujian berikutnya dan kita persiapkan untuk kita pujikan pujian ini, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Yesus, dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Melihat kemuliaan-Mu, hatiku
kembali pagi hari ini Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang menghadap hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih. Begitu dahsyat luar biasa kemurahan dan anugerah Allah, pemeliharaan, pertolongan, penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu dari hari ke hari telah Engkau limpahkan dalam hidup kami, sehingga memungkinkan kami pada saat pagi untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan, di mana tiba saatnya kami bersama akan menikmati kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga Tuhan kami dapat memahami akan rencana dan kehendak Allah bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan telah kirim hamba-Mu, Bapak Pendeta Ferry Soreton ada di tengah-tengah kami. Ini bukan kebetulan, tapi semua ada rencana dan maksud Tuhan bagi kami. Pakai hamba-Mu sebentar dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan, rencana dan kehendak-Mu bagi kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami siap menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ada kur remaja yang sudah siap, langsung masuk ke depan. Puji Tuhan, di tengah-tengah kita ada hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini ya tahun 1989 ya pernah ada bersama-sama dengan kami, bekerja buat Tuhan bersama dengan kami selama 4 bulan, dan baru hari ini bisa kembali ada di tempat ini. Nah, ini semua kemurahan Tuhan luar biasa ya. Jadi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan dengar pujian dari remaja dan pemuda.
Puji Tuhan, pujian memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita siapkan hidup kita bersama-sama untuk menerima firman Tuhan. Kita pakai waktu yang baik, yang sebaik-baiknya untuk kita menerima kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan. Waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Pendeta Ferry Suriton. Mari Om. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Seperti mimpi Bapak Ibu sekalian ya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera. Dalam kasih Tuhan Yesus, saya tadi sudah diperkenalkan. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yesus, kepala gereja kita, dan kepada Om dan Tante di tempat ini yang telah mempercayakan saya hari ini untuk menyampaikan perenungan firman Tuhan. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Ferry Suriton. Saya pernah tinggal di tempat ini berpraktek selama 4 bulan. Ya, kenapa 4 bulan? Biasanya 1 tahun lebih. Ini hanya 4 bulan karena memang dari kampus hanya memberi kesempatan bagi kami mahasiswa dari Jember untuk berpraktek dari bulan April sampai bulan Agustus. Saya berada di tempat ini kurang lebih tahun 1989. Jadi 33 tahun yang lalu. Saya tadi tanya-tanya di mana kamar saya Om. Katanya kamar saya ada di tempatnya drum ini. Ya, luar biasa, saya kagum dengan apa yang terjadi di tempat ini. Sekalipun saya baru kali ini lagi berkunjung, tapi saya melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Ini membuktikan Tuhan kita hidup. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, luar biasa Om Ali dan Tante dari gereja yang kecil. Dulu alat musiknya saya masih ingat Om Ali yang main gitar. Ya, Om Ali main gitar, Tante yang pujian, saya juga pujian. Dari hanya beberapa orang dan sekarang sudah dilawat Tuhan. Ya, banyak jiwa dimenangkan di tempat ini. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Karena sesungguhnya hanya karena Tuhan semua ini bisa terjadi. Saya dengar kesaksian, ya luar biasa, dahsyat Tuhan menyediakan semua yang diperlukan dan jemaat yang sangat mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya bangga karena saya pernah menjadi bagian gereja di tempat ini. Ada Pak Mul, ya jemaat lama ini ya. Beliau rumahnya dulu pernah dipakai sebagai tempat pelayanan ibadah ya. Sekarang sudah jadi gereja mandiri ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya melayani pekerjaan Tuhan tidak jauh sebenarnya. Masih di Jawa Timur, saya di Lumajang. Tepatnya di Kecamatan Pronojiwo. Boleh tahu ada yang pernah ke Pronojiwo? Ada? Belum pernah di balkon? Belum pernah ya. Baru-baru ini atau beberapa waktu yang lalu Pronojiwo sempat viral. Ya, dalam 1 tahun tempat kami dilanda dengan 2 kali musibah. Bulan April yang lalu, tahun yang lalu, gempa bumi 6,8 ya, dan merontokkan ratusan rumah. Di desa kita juga, di desa saya ada banyak rumah yang hancur, yang roboh. Tapi dahsyatnya gereja dan pastori dan rumah-rumah jemaat aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Ini bukan gempa biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sempat berkunjung ke sana, ada rumah yang baru saja dibangun 2 lantai, ya dengan kekuatan yang luar biasa, dia rata dengan tanah. Memang di gereja sempat ada sedikit retak, tetapi tidak terlalu membahayakan, tidak terlalu parah begitu ya. Kemudian tepat tanggal 4 Desember yang lalu, kembali dilanda dengan bencana alam Gunung Semeru. Pernah dengar ya? Dahsyatnya Tuhan kami, Tuhan kita Bapak Ibu. Kejadian itu terjadi tanggal 4 Desember jam 3 sore. Kami ada di gereja sedang latihan. Kemudian saya coba melihat keluar, kok gelap ya. Saya melihat ke belakang gereja, karena di belakang gereja itu kan ada Gunung Semeru, gunung tertinggi di Pulau Jawa. Saya melihat ke atas, saya lihat ada awan. Biasanya kalau mau hujan, awan itu gelap. Kan begitu ya. Tetapi ini awan ini bukan gelap tapi merah. Merah dan seperti menyala. Saya tidak mengerti bahwa ternyata gunung sudah meletus.
Kemudian tiba-tiba turun hujan. Hujan yang begitu lebat. Dan hujan itu disertai dengan kerikil-kerikil yang ya seperti kelereng begitu ya. Setelah dia jatuh, dia pecah. Jatuh, dia pecah dan mengeluarkan asap. Saya cari informasi, ternyata Gunung Semeru meletus. Ajaibnya Tuhan, Bapak Ibu. Andai kata pada waktu itu di tempat kami tidak hujan, mungkin saya sudah innalillahi kena awan panas. Awan panas itu Tuhan geser dengan hujan itu, Tuhan geser ke desa tetangga saya. Di mana di situ tidak ada anak Tuhan. Ya, ini ada jemaat ya mendampingi saya. Ya, waktu itu hujan lebat, kemudian awan panas itu yang harusnya menuju ke desa saya, itu digeser oleh Tuhan ke desa yang namanya Supit Urang. Kurang lebih 8 km dari Pastori. Disitulah tempat yang sangat parah. Ya, kemudian ada ratusan orang yang meninggal. Banyak yang terkubur, pasir kena awan panas. Di tempat kami itu hanya kerikil yang ketika dia jatuh kena hujan, dia tidak jadi awan panas. Pembelaan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, ya, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya bangga, kita perlu bangga dengan Tuhan. Kita patut bangga dengan keajaiban-keajaiban Tuhan. Kita bisa melihat ketika saya ada di tempat ini, gerejanya mungkin separuh dari sini ya. Tetapi sekarang dengan jiwa-jiwa yang Tuhan selamatkan, ini menandakan bahwa Tuhan kita hidup. Tuhan kita ajaib dan memberikan kita semangat untuk terus beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi saya bilang seperti mimpi saya datang di tempat ini. 33 tahun. Sebenarnya ada kerinduan sebenarnya ya. Tapi belum waktunya Tuhan ternyata. Ya, hari ini waktunya bagi saya untuk bisa berkunjung di tempat ini dan mohon maaf Om Ali baru hari ini ya menyambangi Om Ali yang pernah membina saya. Sedikit kesaksian sebelum kita masuk dalam perundangan firman Allah. Ketika saya berangkat dari Manado, satu ketika om saya, Bapak Pendeta Soriton, kenal Om Ali, itu KKR di desa saya. Kemudian setelah KKR, karena itu om saya, dia kunjungan ke rumah. Dan dia temui saya, dia berkata, kamu kuliah di mana? Pada waktu itu saya sudah kuliah di salah satu universitas di Manado, semester 2. Saya sampaikan, om saya kuliah di sana, di situ. Kemudian om katakan begini, mau nggak kamu kuliah di Jember? Nanti saya biayai, saya urus semua, beres. Kemudian saya tanya sama om, itu tahun 87. Saya tanya sama om saya, om kalau saya di Jember, saya mau kuliah apa di Jember? Kemudian om saya katakan begini, nanti kamu masuk di teologi. Nah kata teologi tahun 87 itu bagi saya asing sekali. Saya nggak ngerti apa itu kata teologi. Bayangan saya, kata teologi itu sama dengan kata teknologi. Kan hampir mirip ya Bapak Ibu ya. Mirip-mirip begitu ya. Saya nggak perlu bertanya lagi, semangat Bapak Ibu. Wah, mau kuliah di Jawa. Orang Manado kalau kuliah di Jawa itu sesuatu yang luar biasa. Wah, om ajak kuliah di Jawa. Masuk teknologi, padahal teologi. Bapak Ibu saya tinggalkan kuliah saya pamit, saya berangkat bareng-bareng. Sampai di Jember, singkat cerita, ternyata teologi itu identik dengan sekolah pendeta. Saya kaget Bapak Ibu, karena maaf. Di kampus selama 2 tahun, saya masih merokok. Karena saya nggak punya, menurut saya sebenarnya nggak punya cita-cita jadi pendeta. Saya sudah kuliah di salah satu fakultas di Manado. Saya nggak punya kerinduan, nggak punya rencana. Tapi kok saya ada di sekolah Alkitab. Apalagi waktu itu mata kuliah pertama Injil Matius. Saya nggak bawa Alkitab. Ketika om saya bilang, mana Alkitabmu, mau masuk kelas? Saya bilang, nggak ada om, saya nggak bawa Alkitab. Alkitabnya om saya dikasih, ini kamu pegang. Saya tambah heran, loh kok ini teknologi kok bawa Alkitab? Masuk kampus, masuk kelas, ternyata sekolah Alkitab. Saya sebenarnya memberontak. Waktu saya mau berangkat praktek di tempat ini, saya waktu itu masih belum
punya panggilan. Dan saya mau bersaksi, di tempat inilah saya teringat betul, saya dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya berdoa, saya nangis di tempat ini. Ya, di tempat ini waktu itu kalau nggak salah Om Ali lagi nganter tante, sekolah mungkin waktu itu ya, ngajar ya. Saya merenung, saya ada, apalagi di depan itu ya, sepi, waktu itu sepi ya. Kanan kiri itu mungkin 1-2 rumah. Di depan itu kebun tebu. Saya merenung, ada apa saya di sini? Kemudian Roh Kudus menyuruh saya berdoa kepada Tuhan. Luar biasa. Dan saya dipenuhi Roh Kudus di tempat ini. Sehingga ketika saya pulang ke kampus, om saya berkata, luar biasa, kamu sudah berubah. Dan setelah saya praktek di tempat ini, saya menemukan panggilan saya yang sejati. Dan puji Tuhan, sampai hari ini, saya masih tetap ada di ladang Tuhan. Walaupun pelayanan kami di bawah gunung Bapak Ibu ya, di lereng Gunung Semeru, ya, di lereng Gunung Semeru, jauh dari Lumajang. Kemarin jembatan antara Pronojiwo dan Lumajang putus total, hancur karena awan panas. Jadi kami kalau mau ke Lumajang harus lewat aliran lahar, jauh. Tapi saya bangga menjadi hamba Tuhan, karena saya percaya inilah panggilan saya yang sesungguhnya. Dan di tempat inilah saya dibentuk sekalipun cuma 4 bulan, tapi merubah hidup saya untuk bersungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Sebab itu terima kasih kepada Om Ali, Tante, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar melayani di tempat ini. Mari Bapak Ibu sekalian, ini sedikit pendahuluan. Bapak Ibu sekalian, kita sedang berada di masa raya memperingati hari kemerdekaan. Ini ada bendera, ada nuansa-nuansa merah putih. Kita berada di zamannya yang namanya zaman kemerdekaan. Puji Tuhan, tetapi harus diingat kemerdekaan yang kita nikmati pada hari-hari ini harus juga diwarnai dengan tindakan-tindakan kemerdekaan itu sendiri. Apa tindakan-tindakan kemerdekaan yang harus mewarnai kehidupan kita? Jangan sampai dengan kemerdekaan, dengan situasi yang bebas, kita sudah tidak lagi dijajah oleh penjajahan Belanda, Jepang, sekutu dan sebagainya. Kita sudah bebas, bisa melakukan apa saja. Tetapi disinilah jebakan-jebakan iblis yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Kemerdekaan Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bisa bebas. Kita berpergian tanpa ada rasa takut. Kita bisa membuka usaha tanpa ada rasa takut. Tidak lagi dijajah oleh penjajahan. Tetapi di balik itu semua, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mewaspadai yang namanya kemerosotan rohani. Ini penting. Kebebasan itu bisa menjadi jebakan iblis untuk justru membuat kita jauh dari Tuhan. Sebab itu saya katakan tadi, kemerdekaan kita harus isi dengan tindakan-tindakan nyata kita yang menggambarkan bahwa sesungguhnya kita sudah merdeka. Merdeka dari rasa takut. Adakah di antara saudara yang pagi hari ini sedang dilanda dengan rasa takut? Takut dengan situasi yang ada. Takut dengan situasi yang terjadi. Takut dengan yang namanya COVID. Bisa saja, silakan. Kita memang perlu takut. Tapi ketakutan itu jangan sampai menguasai kita. Tindakan nyata di dalam kita mempertahankan iman itu penting. Saya ingin memberikan tema firman Allah pada pagi hari ini. Mewaspadai kemerosotan rohani. Iblis begitu licik. Dia memberikan kita kesempatan, kebebasan. Ya, di tengah-tengah kita bisa melakukan apa saja. Tetapi hati-hati, ada jebakan iblis yang bisa membuat kita kembali terikat kepada perkara-perkara dunia. Seperti apa yang dialami di dalam kitab 2 Tawari pasal yang ke-26. 2 Tawari pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-16. 2 Tawari pasal yang ke-26, ayatnya yang ke-16.
berkata demikian, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, ada seorang raja yang bernama Uzia. Dicatat di dalam ayat yang keempat, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Allah, Allah membuat segala usahanya berhasil. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita bisa menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa berhasil di dalam segala apa yang kita kerjakan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa bebas melakukan apa saja, membangun usaha, membangun bisnis, bekerja, mencari nafkah, mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Itu penting, kekayaan itu penting bagi kita. Uang penting, karena ya kita harus akui, dengan uang kita bisa membangun rumah, dengan uang kita bisa menyekolahkan anak-anak, dengan uang kita bisa membeli kendaraan, dengan uang kita bisa membangun rumah yang bagus, dengan uang kita bisa berpergian, ngelencer kemana kita ingini. Tetapi hati-hati dengan jebakan, seperti dalam ayat-ayat yang kita baca. Raja Uzia, firman Allah berkata, dia memulai langkah pertama, dia hidup takut kepada Tuhan, dia melakukan apa yang benar. Tetapi ayat yang ke-16 berkata, setelah ia menjadi kuat. Di sini jebakan yang perlu kita perhatikan. Setelah kita merdeka, setelah bebas dari penjajahan, setelah kita bebas dari tekanan, dari penjajahan-penjajahan yang selama ini telah membuat kita tidak bisa berkembang, maka firman Allah berkata dalam ayat ini, ia menjadi tinggi hati dan melakukan hal yang merusak, dan ia berubah setia kepada Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian di waktu yang singkat ini, di momen di mana kita akan memperingati hari kemerdekaan, bagaimana kita menyikapi kemerdekaan itu sendiri. Firman Allah berkata kita harus waspada dengan kemerdekaan yang kita nikmati, dengan kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai membuat kita berubah setia kepada Tuhan. Yang mau percaya katakan amin. Hati-hati. Ada banyak jebakan-jebakan yang iblis berikan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita meninggalkan Tuhan. Supaya iman kita merosot. Supaya kepercayaan kita kepada Tuhan luntur. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang bisa membuat kita meragukan kuasa Tuhan. Ada banyak hal yang iblis kerjakan dalam hidup kita. Dia menaburkan benih-benih kekhawatiran. Dia menaburkan benih-benih ketakutan. Supaya apa? Supaya di zaman kemerdekaan ini sesungguhnya kita kembali diikat oleh kuasa gelap. Untuk apa? Untuk supaya kita meragukan kuasa Tuhan dan kita mulai meninggalkan Tuhan. Hati-hati dengan jebakan ini. Kita sudah berada di zaman kemerdekaan. Kita bisa bebas melakukan apa saja. Tetapi iblis punya ladang yang besar untuk membuat kita kembali mundur. Kita kembali diikat. Kemerosotan rohani itu berbahaya. Itu lebih berbahaya daripada COVID-19. Orang yang rohaninya mulai merosot, orang yang imannya sudah mulai merosot, sesungguhnya itu lebih berbahaya dari ketika seorang kena yang namanya COVID. Karena kalau imannya sudah mulai merosot, kalau rohaninya sudah mulai merosot, maka dia akan kehilangan pengharapan hidup. Dia akan kehilangan damai sejahtera. Dan bisa saja dia membuat hidupnya mati di dalam kebinasaan. Pagi hari ini firman Allah mengingatkan kepada kita untuk mari kita bangkit
Dari mungkin ada di antara kita yang mulai meragukan kuasa Tuhan dan kita berkata, masa bisa Tuhan mau tolong saya? Masa bisa Tuhan mau memberkati saya? Masa bisa anak-anak saya sukses? Masa bisa rumah tangga saya diberkati? Masa bisa? Ada mungkin banyak pertanyaan yang kita sampaikan kepada Tuhan mungkin. Dan mungkin sampai hari ini jawaban itu belum ada. Sepertinya kita jauh. Sepertinya doa-doa yang kita sudah naikkan belum tercapai. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, tetap kuatkan hati dan iman kita. Persoalan-persoalan, penderitaan-penderitaan yang akan terjadi dalam hidup kita juga adalah jebakan daripada iblis untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-33. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33 berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia kita akan banyak mengalami penderitaan, kesulitan, kesusahan, kesukaran yang akan bisa menggoncangkan iman kita dan mungkin bisa membuat kita mundur dari Tuhan. Firman Allah berkata, kuatkanlah hatimu. Beberapa tahun yang lalu di jemaat kami terjadi peristiwa yang menggoncangkan iman. Bukan hanya iman dari korban keluarga, tapi juga kami hamba Tuhan dan jemaat sempat tergoncang. Ada peristiwa di mana ada anak remaja kami 2 orang, korban dari pesawat Air Asia. Dia mau berangkat dari Surabaya menuju ke Singapura. Anak dari bendahara gereja kami, ya, anak yang setia kepada Tuhan, anak yang cinta Tuhan, orang tuanya pendukung pekerjaan Tuhan, ya, setia beribadah, setia berkorban. Puji Tuhan, tapi satu ketika Tuhan izinkan peristiwa yang menurut saya ini peristiwa yang luar biasa berat, di mana anaknya 2 cewek 2, usia 21 tahun dan 24 tahun, belum menikah. Sabtu malam dia pamit kepada saya dan berkata, Om, saya mau berangkat, saya mau izin, saya mau berangkat ke Singapura. Oh, ada apa ke Singapura? Saya dikasih fasilitas sama kantor untuk ngelencer. Oke, silakan. Itu malam minggu kami masih bisa ketemu di dalam satu acara. Minggu siang selesai ibadah, saya dan keluarga mendapat berita pesawat yang mereka tumpangi jatuh di daerah Kalimantan. Dan Bapak Ibu, sampai hari ini jenazah kedua jemaat kami belum ditemukan. Itu terjadi 7 tahun yang lalu, tahun 2014 kalau saya tidak salah. Bapak Ibu sekalian, ketika orang tuanya yang notabene jemaat pendukung pekerjaan Tuhan mendengar berita ini, Bapak Ibu, tergoncanglah imannya. Saya juga menyadari, saya pun juga sempat berkata, Tuhan, kenapa ini mesti terjadi? Kenapa harus terjadi kepada jemaat yang setia kepada Tuhan? Apa rencanamu Tuhan? Saya sempat bertanya kepada Tuhan, sempat berkata, kenapa ini bisa terjadi? Apalagi papa dan mamanya, Bapak Ibu. Goncang betul imannya, ya. Tapi puji Tuhan, saya diberi hikmat oleh Tuhan untuk mendampingi keluarga ini. Terus setiap hari sambil menunggu berita untuk pencarian jenazah, saya terus dampingi, saya terus kuatkan. Dan saya percaya ini bukan karena kekuatan saya. Kalau mau andalkan saya, mungkin keluarga ini sudah lari dari Tuhan, sudah tinggalkan Tuhan. Tapi saya melihat bagaimana Roh Kudus berperan di dalamnya. Firman Allah setiap hari disampaikan. Sekalipun ada orang datang berkunjung, saya sempat dengar, ya, saya dampingi, ada orang Lumajang datang berkunjung ke keluarga ini dan dia berkata begini, wah kalau jadi saya nggak terima, saya nggak mau jadi seperti Ayub katanya. Kamu sudah setia sama Tuhan, kemudian kamu mengalami peristiwa ini. Wah kalau jadi saya katanya, saya nggak terima.
Waduh, hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan dengar kata-kata ini, saya sempat agak jengkel. Gimana saya setiap hari menguatkan, kok ini ada kata-kata yang melemahkan. Ada saatnya Tuhan izinkan peristiwa yang bisa menggoncangkan hidup kita. Tapi pesan firman Allah pagi hari ini, kuatkanlah hatimu. Haleluya. Ada Yesus yang akan menolong kita. Ada kekuatan yang luar biasa yang akan menopang kita. Tapi puji Tuhan, saya bisa bersaksi sampai hari ini, keluarga dari anak-anaknya yang meninggal itu, dia tetap setia beribadah kepada Tuhan. Dia kokoh, tetap menjadi pendukung pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mungkin di satu ketika Tuhan izinkan ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ada air mata yang mengalir. Ada sesuatu yang mungkin membebani hidup kita. Dan bisa saja membuat kita, rohani kita mulai luntur, kita mulai meninggalkan Tuhan. Tapi pesan firman Allah pagi hari ini, apapun persoalan yang saudara alami, apapun masalah yang kita alami, jangan pernah mundur dari Tuhan. Tetap kuatkan iman kita. Ke depan akan ada banyak peristiwa-peristiwa, baik itu peristiwa alam yang bisa menggoncangkan hidup kita. Mungkin saja ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang akan terjadi dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, ada Tuhan yang akan membela kita. Saya teringat ada seorang keluarga jemaat, dia sempat bangkrut. Dia bangkrut Bapak Ibu. Ya, dia bangkrut habis-habisan. Dia tinggal punya toko yang kosong. Kemudian dia katakan, dia tanya kepada saya, Om, saya sudah tidak punya uang. Saya sudah tidak punya apa-apa. Makan aja saya minta sama kakak saya. Saya sudah tidak punya apa-apa. Padahal dia setia sama Tuhan. Padahal dia tekun di dalam Tuhan. Sampai berada pada titik nol, tidak punya apa-apa. Kemudian dia bertanya kepada saya, Om, kira-kira toko ini yang kosong ini, awalnya dia peracangan ya, beras, sembako dan sebagainya. Dan dia menyuplai kebutuhan sembako di satu kecamatan di bawah Pronojiwo. Tapi pada satu titik dia habis-habisan, habis sampai mau makan aja dia bilang, dia minta sama kakaknya. Kemudian dia bertanya kepada saya, Om, ini toko ini cocoknya untuk usaha apa? Kemudian dengan iman saya berkata, kok ada dua. Apa itu Om? Toko bangunan atau onderdil motor. Karena ini kan yang laris ya. Ketika dia dengar kata-kata saya, dia ketawa. Sepertinya ngenyek. Saya tahu, saya ngerti. Kemudian dia bilang begini, Om, untuk buka toko bangunan ini butuh dana yang besar Om. Gak main-main, ratusan juta. Saya cuma bilang, kalau Tuhan bekerja, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita doakan, ayo kita berdoa. Dia telepon, Om, ayo Om, ke rumah Om, kita berdoa. Hampir setiap malam. Kalau tidak ada acara keluar, saya datangi keluarga ini, saya masuk di tokonya yang di depan terminal ya. Saya masuk di toko yang kosong ini, kita berdoa dan kita memuji Tuhan. Untungnya, puji Tuhannya, Bapak ini mau ikut, kata saya, kata firman Allah. Berdoa sama Tuhan. Jangan mundur, jangan lemah, jangan merosot imanmu. Memang mungkin Tuhan izinkan satu ketika engkau sudah berada di titik yang terendah. Tapi bukankah Tuhan bisa mengangkat engkau melebihi yang lain? Dia imani Bapak Ibu. Oke Om, kita berdoa. Satu ketika anaknya kerja di Surabaya. Bosnya anaknya tanya sama anaknya, namanya Vina, Vin, papamu usaha apa? Kemudian anaknya bilang, papa saya sudah bangkrut, sudah nggak punya apa-apa, tinggal ada toko. Bosnya ngomong gini, wes kamu telepon papamu kepingin buka usaha apa? Itu terjadi 15 tahun yang lalu. Papamu mau kepingin buka usaha apa? Tanya nanti tak kasih modal. Anaknya telepon, Pak, bos saya tanya Pak. Katanya papa mau buka usaha apa, nanti dikasih modal. Bapak ini dia ingat kata-kata saya. Dia bilang gini sama anaknya, bilang Ovin, papa kepingin buka toko bangunan. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Anaknya bilang, bos, papa saya kepingin buka toko bangunan, tapi nggak punya modal.
Bosnya ngomong gini, besok, itu 15 tahun yang lalu ya, besok bilang sama papamu, saya akan transfer 150 juta modal awal untuk buka toko bangunan. Perjanjiannya tidak usah pakai notaris, tidak ada hitam di atas putih, cuma ngomong gini, nanti nih papamu sudah punya uang, boleh dikembalikan. Tapi kalau enggak apa-apa. Dan benar Bapak Ibu, besoknya transfer. Ya kaget, 150 juta, dia mulai dengan toko bangunan kecil-kecilan. Dan saya mau bersaksi hari ini, keluarga dari toko bangunan ini menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Ada berapa toko bangunan di Pronojiwo? Sudah ada tiga. Dia sudah punya tiga dan gudangnya di mana-mana. Awalnya dari perkataan iman seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dari peristiwa ini memacu dia untuk semakin cinta Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita berada di titik yang paling rendah. Mungkin sakit penyakit menimpa kita seperti apa yang dialami oleh Bapak Agung. Istrinya dulu belum kenal Tuhan. Istrinya, Pak Agung ini sudah jemaat tapi istrinya belum mau. Kemudian dia sakit. Ini sakitnya menuju kepada kematian. Ketika saya mengunjungi istrinya dulu waktu berapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu ya, itu pegang kakinya aja dia teriak. 6 bulan sudah tidak bisa berbuat apa-apa di tempat tidur. 6 bulan tidak bisa berbuat apa-apa di tempat tidur. Pak Agung dengan setia merawat. 6 bulan sudah kurus kering. Tinggal menunggu waktu. Saya bilang sama istri saya, kayaknya ini tinggal menunggu waktu. Kemudian saya bilang, ayo percaya sama Tuhan Yesus. Suaminya juga berdoa, percaya yo sama Tuhan Yesus. Kamu pasti sembuh, kamu pasti selamat. Akhirnya istrinya bilang begini, iya wes, nih aku sembuh. Katanya kalau aku sembuh, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dan benar Bapak Ibu sekalian, proses terjadi kesembuhan. Akhirnya bisa berjalan kembali, bahkan bisa naik motor sendiri. Akhirnya dia datang, iya om, saya mau dibaptis, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Saya mau beriman, dan sampai hari ini istri beliau tetap setia kepada Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan kita berada pada titik yang terendah. Bukan untuk mempermalukan kita, bukan untuk membuat kita hancur, bukan. Selama kita ada di tangan Tuhan yang ajaib, selama kita berada dalam perlindungan Tuhan, mungkin satu ketika kita ada di titik yang terendah, tetapi itu tidak akan membuat iman kita goncang. Tidak akan membuat kita mundur dari Tuhan. Tidak akan membuat kita merosot iman kita. Tapi justru mari kita mau semakin setia dan kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Pada saatnya Tuhan akan mengangkat kita lebih daripada yang lain. Pengalaman kami bisa mengatakan, apa yang saya lihat di tengah-tengah jemaat, sepertinya mempermalukan. Sepertinya memalukan. Katanya, wong Kristen setia sama Tuhan akan ditolong, tapi buktinya bangkrut, ya, habis-habisan. Memang mengalami hal yang demikian, tetapi tidak selama-lamanya berada di sana. Firman Allah berkata, pada waktu kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak, sebab ada tangan Tuhan yang menolong kita. Pesan Tuhan di hari kemerdekaan ini, mari jangan sampai iman kita merosot. Kita bebas melakukan apa saja hari-hari ini. Tapi hati-hati, kebebasan yang kita nikmati bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Apalagi ada alat yang di tangan kita ya. Alat apa itu? Yang bangun pagi kadang-kadang kita nggak doa, kita cari dulu HP. Wah, ini hati-hati loh Bapak Ibu sekalian ya. Anak-anak kecil juga harus hati-hati. Ini cara iblis untuk kita membuat jauh dari Tuhan. Ada berapa banyak anak Tuhan karena sudah terikat dengan HP, lupa baca firman, lupa berdoa, tapi lebih senang baca WA. Anak-anak juga saya melihat kecenderungan anak-anak, ya, kalau dia rewel, orang tuanya kasih HP, kasih sama HP, dia diam. Hati-hati, ini kebebasan yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Pergunakanlah alat komunikasi ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kita baca firman di situ, ada renungan-renungan yang baik, ya, puji Tuhan. Dan jangan sampai terpancing dengan berita-berita hoax,
yang bisa menjerumuskan kita. Bapak Ibu sekalian, haleluya. Mari hari-hari ini kita perlu mewaspadai kemerosotan rohani yang membuat kita malas beribadah, yang membuat kita malas melayani pekerjaan Tuhan, yang membuat kita malas terlibat di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau saudara-saudara bisa berdiri di mimbar sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ini satu kehormatan bagi kita Bapak Ibu. Karena saya percaya tidak semua orang bisa berdiri di mimbar. Kalau Bapak Ibu dipercayakan melayani, ditunjuk melayani, sekecil apapun pelayanan itu, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Tuhan memperhitungkan jerih payah saudara. Layani Tuhan dengan setia. Jangan mulai merosot. Capek melayani, dapat jadwal. Aduh om, capek om, saya masih sibuk, saya harus kerja, saya harus urus rumah tangga, urus anak, urus suami, urus orang tua dan sebagainya. Tidaklah demikian Bapak Ibu. Kalau kita dipercayakan oleh Tuhan melayani pekerjaan Tuhan bersama hamba Tuhan di tempat ini, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Tetaplah bersemangat di dalam Tuhan. Orang yang bersemangat, orang yang berbuat baik kepada Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Saya mau tutup dengan satu kesaksian. Waktu kita terbatas. Ketika saya mulai melayani pekerjaan Tuhan di Pronojiwo 32 tahun yang lalu, anak saya masih kecil-kecil. Jemaatnya pada waktu itu nggak sampai 10 orang. Saya merintis pelayanan. Gerejanya masih tanah Bapak Ibu. Anak saya dua. Ketika mulai bertumbuh 1 tahun, 2 tahun, 3, 4, 5 tahun, saya masih belum bisa memenuhi kebutuhan anak saya dengan makanan yang enak-enak. Setiap hari hanya berkisar di tahu tempe, daun kates, daun singkong. Cuma itu yang ada. Daun singkong itu paling banyak di tempat saya. Cuma itu yang setiap hari. Tapi untungnya saya masak pakai bumbu Manado. Jadi walaupun cuma daun singkong tapi rasanya hauce, enak. Anak saya tempe dipotong halus, kemudian masak dengan bawang putih, kecap. Waduh, anak saya waktu masih kecil makannya lahap sekali. Saya pernah berpikir begini, ini makan anak saya segini, kira-kira mau pintar enggak mereka? Gimana nanti mereka? Makannya kayak begitu setiap hari. Daun singkong, tempe, tahu, daun singkong. Itu tidak berubah. Mau beli daging, mana ada uang. Makanya sampai hari ini, anak saya yang bungsu, yang sulung, tidak suka daging. Karena dari kecil, tidak pernah dikasih daging. Anak saya kerja di Jakarta. Kalau dia pulang ke tempat saya, di jalan dia sudah telepon, "Ma, masakkan saya daun singkong ya." Tapi Bapak Ibu sekalian, apakah Tuhan mempermalukan? Tidak. Ya, kalau Tuhan bekerja, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Makanya apa daun anak saya yang bungsu, kesukaannya ya tempe manis itu. Karena dari kecil sudah itu makanannya. Jadi kalau dia kerja di Malang, dia kalau pulang ke Lumajang, pasti mamanya masain tempe manis. Tahu tempe manis ya? Dipotong-potong, digoreng sama kecap, bawang putih ya. Waduh, kalau makan nasinya, makanya badan anak saya besar. Bagaimana dengan sekolah? Saya mau bersaksi dari SD sampai SMA juara 1. Sekolahnya bukan di sekolah yang biasa, sekolah Katolik. Bagaimana dengan kuliah? Kuliahnya dapat beasiswa, bukan dapat beasiswa, tapi dapat penghargaan. Dia bisa menyelesaikan 3,5 tahun. Sarjana teknik dan sarjana akuntansi. Bagaimana dengan pekerjaan mereka? Tuhan memberkati mereka di pekerjaan yang tempat yang paling baik. Bapak Ibu sekalian, dari makannya hanya cuma daun singkong, cuma makan tempe, makan tahu setiap hari, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, apalagi di sini loh, ada banyak anak-anak muda ya, ada banyak anak-anak muda, ayo mulai dari kecil melayani, setialah melayani, nanti Tuhan akan angkat. Adik ipar saya, cuma dulu 30 tahun yang lalu, dia SMA, tidak bisa kuliah, daftar di BCA. Adik ipar saya. Tapi saya mengerti, saya tahu persis, masih SMA, SMP, sudah melayani jadi guru sekolah minggu.
Apakah Tuhan mempermalukan? Cuma SMA, tamat SMA 30 tahun yang lalu, sekarang jadi kepala BCA Jember. Ya, Bapak Agung tahu. Cuma tamat SMA. Nanti setelah mau jadi kepala BCA, baru disekolahkan ambil sarjana ekonomi. Pelayan Tuhan, masih SMP, sudah melayani pekerjaan Tuhan. Apakah Tuhan mempermalukan? Tidak. Tuhan mengangkat seseorang sesuai dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Sebab itu saya mau mengajak Bapak Ibu, kalau kita ada masalah, ada problem, jangan mundur dari Tuhan. Jangan iman kita mundur. Tapi dengan masalah itu, kita semakin dekat kepada Tuhan. Amin. Kita semakin berserah kepada Tuhan. Ada banyak kesaksian sebenarnya saya mau sampaikan. Ketika bangun gereja, waduh, ada resolusi, saya diancam banyak Bapak Ibu. Tapi saya mau bersaksi, 30 tahun kami menantikan izin mendirikan bangunan. Tahun yang lalu izin itu sudah datang. Dengan air mata yang tidak sedikit. Doa kaki nangis sama Tuhan. Tuhan gimana? Gimana ini Tuhan? Ibadah sedikit-sedikit. Tuhan, saya berkata, Tuhan, ini tidak akan membuat kami mundur. Kami mau tetap setia karena ini pekerjaan Tuhan. Tapi kuasa Tuhan terjadi. Tahun yang lalu, Bupati mengeluarkan izin bagi gereja kami. Dan tetangga-tetangga, oke, gereja boleh. Bapak Ibu, kalau Tuhan bekerja, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan cuma minta satu. Pagi hari ini Tuhan cuma minta satu. Jangan goncang imanmu. Jangan engkau merosot rohanimu. Tetaplah setia, tetaplah mencintai Tuhan. Diisi kemerdekaan ini dengan tindakan-tindakan nyata. Kita merdeka, kita melayani Tuhan, kita beribadah, kita berdoa, kita dukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya percaya jeripayamu tidak sia-sia. Ada Roh Kudus yang akan menolong engkau. Saya undang kita berdiri. Tuhan memberkati kita semua. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, sebelum saya serahkan mimbar ini kepada Om Ali, kita nyanyikan pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Ke depan ada banyak jebakan-jebakan yang setan iblis kerjakan supaya kita lemah iman kita, supaya kita meragukan Tuhan, supaya iman kita merosot dan kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Kita perlu Roh Kudus, karena kekuatan Roh Kudus tidak terbatas, sanggup menolong kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit dihiburkan, yang tertutup jalan Tuhan bisa bukakan jalan. Yang mungkin dalam titik terendah, mungkin engkau sudah berada pada titik yang nol, tidak punya apa-apa. Sekali lagi, kalau Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Dia bisa mengangkat kita, Dia bisa memulihkan kita, Dia bisa memberkati kita lebih daripada yang lain. Roh Kudus akan menolong kita hari-hari ini. Jangan lemah imanmu, jangan engkau mundur dari Tuhan. Tetaplah setia, setia beribadah, setia melayani. Jangan bolong-bolong kalau kita mencari dan beribadah kepada Tuhan. Tekun di dalam Tuhan, terus menerus berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan menolong kita. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Nyanyikan pujian ini, biar ini menjadi doa kita siang hari ini. Haleluya. Peganglah tangan Roh kami, Roh Kudus. Haleluya. Ada banyak tantangan yang akan kita alami. Ada banyak
banyak persoalan yang bisa membuat kita goncang iman kita. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kepada kita, ada Tuhan yang akan menolong kita. Haleluya, amin, puji Tuhan. Haleluya. Ajaib, Tuhan kita dahsyat. Haleluya. Dia memegang tangan kita, Dia menopang kita. Kuatkan hatimu, jangan mundur dari Tuhan, tetaplah setia melayani. Haleluya. Tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lemah iman kita. Ada Tuhan yang ajaib, ada Tuhan yang dahsyat, yang akan menolong kita, yang akan mengangkat kita, yang akan memulihkan kita. Haleluya. Ketika engkau sudah diberkati oleh Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Haleluya. Jangan berubah setia. Ketika engkau sudah diberkati Tuhan, jangan mundur dari Tuhan. Jangan mengandalkan kekayaanmu, tetaplah andalkan Tuhan. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Haleluya. Nama yang beri menang, Yesus. Sekali lagi, haleluya. Mari haleluya, lebih masuk dalam penyembahan kepada Tuhan. Oh, kudus Tuhan, kudus namamu, haleluya. Ku beri syukur, haleluya. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus mampukan kami, haleluya. Roh Kudus bela kami, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Setiap menjadi doa kita, biarlah hidup kita dipegang oleh Roh Kudus. Keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita dibawa kepada kebenaran, dibawa kepada keberhasilan. Haleluya. Mau dibawa dalam kebenaran dan kebenaran Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Katakan, peganglah tanganku Roh Kudus dengan iman. Hidup kita, usaha kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Haleluya. Haleluya. Percaya Roh Kudus akan membawa kepada kebenaran dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Roh bawalah diriku kepada segala kebenaran.
agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Kuduslah Tuhan. Oh, dengan kasih Kristus, silani maju depan dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Namamu bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib namamu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih, terima kasih. Sungguh kami sangat bersyukur ya Bapa. Engkau telah hadir melawat kami di tempat ini ya Tuhan. Sungguh kami bersuka cita Tuhan. Hati kami bersorak-sorai kepada-Mu ya Bapa. Engkau telah kirimkan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Begitu kami diberkati oleh firman-Mu ya Bapa. Beri kami kekuatan Tuhan. Biarlah kami tetap teguh, selalu memandang wajah-Mu saja ya Bapa. Begitu luar biasanya Tuhan. Engkau sungguh ajaib. Engkau sungguh besar Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Beri kami kekuatan Tuhan. Karena kami tidak apa-apa. Tidak ada apa-apanya tanah Engkau menggandeng kami Tuhan. Engkau sangat besar, Engkau sangat berarti buat hidup kami ya Bapa. Pegang eratkan tangan kami senantiasa ya Bapa. Karena hanya Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi penopang kami, menjadi pembimbing kami dalam kami melangkahkan kaki kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menaburkan firman-Mu Tuhan. Pakai beliau lebih hari lebih heran. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, segala yang terbaik hanya datang dari Engkau saja Tuhan. Pencobaan boleh datang menimpa kami, tapi Tuhan rencana-Mu terhadap kami Tuhan terlalu indah ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang kami terima pada hari ini Tuhan, boleh kami lakukan, boleh kami meteraikan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami serahkan kebaktian ini selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkaryalah dalam kehidupan kami Tuhan. Bekerjalah di tempat ini Tuhan. Biarlah kami siap Engkau bentuk Tuhan sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat kembali Bapak yang terkasih. Sungguh luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ferry. Kami semua sangat amat terberkati. Amin. Puji Tuhan. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Tugas persembahan bisa maju ke depan.
Sungguh indah pada saat yang indah ini kita telah dilawat oleh Tuhan. Kita dihiburkan, kita diingatkan, kita dinasehati di dalam kita menghadapi masalah hidup ini. Sungguh hari ini jawaban dalam hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan untuk kami. Doa kami, Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Pendeta Ferry Soriton yang tentunya ya kami juga banyak kekurangan dalam beliau ini praktek di tempat ini karena kami juga masih dalam kondisi 32 tahun yang lalu ya, masih dalam kondisi penuh perjuangan. Jadi waktu itu mungkin tidak ya, kami juga banyak kekurangan ya, tentunya Tuhan yang tahu semuanya. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas berkat-berkat firman Tuhan. Biarlah tidak tidak bosan kalau datang di sini mengunjungi kami untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus. Ya Pak Ferry ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Cilani, persembahan keluarga Bapak Rianto, hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Dina. Hari Kamis jam 5 ibadah jam 6 ya sekarang. Hari Kamis jam 6 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Gereja Tumapel. Sabtu ada doa puasa, doa dimulai jam 10. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum. Senin, Selasa, Jumat ada doa malam dimulai setengah 7. Untuk mengisi pujian besok minggu adalah kaum wanita, jadi nanti kaum wanita tinggal sebentar. Dan di sini ada pengumuman dari Ketua Remaja. Silakan apa yang akan diumumkan, mari. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan memberitahukan untuk beberapa informasi. Untuk yang pertama, ibadah remaja Kamis ini akan diadakan pada pukul 6. Yang ada ibadah 17 Agustusan yang disertai beberapa lomba untuk merayakannya. Dan juga untuk dress code-nya kita bisa memakai baju sports atau baju olahraga yang juga akan mengadakan perjamuan kasih yang sudah dipilih beberapa kelompoknya. Dan yang kedua, saya akan beritahukan untuk seterusnya ibadah remaja akan dimulai pukul 6. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ini ya perdana berdiri di sini sebagai ketua remaja yang baru. Bab lainnya adalah kuliah ya, ada 4 kita jemaat kita yang keluar, remaja-remaja pemuda, tapi Tuhan tolong, puji nama Tuhan. Jadi untuk pemuda remaja ibadah berikutnya adalah Kamis jam 6. Jadi jam 6 Kamis ya, biasanya jam 5, sekarang diubah untuk
jam 6. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu Bapak Ibu jangan pulang, tinggal dulu karena ada acara memperingati 17 Agustus ya. Jadi nanti acara dipandu oleh Bapak Theophilus, terus ya dan seterusnya acara seterusnya. Jadi tinggal sebentar kita akan yaitu menikmati akan yaitu pengorbanan para pahlawan ya untuk memerdekakan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri pada kita pada siang hari ini berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Kau Tuhan yang setia, janjimu selalu yang terbaik. Bapak Sihombing berdoa sebelum doa berkat. Di akhir ibadah kami ini Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih-Mu yang sungguh besar yang sudah melawat dan memberkati kami Tuhan Yesus, mengurapi setiap kami untuk kami dapat menikmati kasih-Mu yang sungguh besar pada saat hari ini Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan kami boleh untuk kami datang kepada Tuhan, membawa hidup kami kepadamu untuk menyenangkan hatimu ya Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan Yesus, di mana kami sudah menikmati berkat-Mu lewat hamba-Mu yang sudah ditaburkan pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, firman-Mu tidak akan berlalu begitu saja. Tapi kami yakin dan percaya berkat-Mu dapat kami nikmati, itu kami dapat lakukan di setiap kehidupan kami Bapa. Berkati juga saudara kami yang tidak dapat hadir pada saat hari ini Tuhan Yesus. Apapun yang mereka alami saat ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau senantiasa campur tangan dalam kehidupan mereka Tuhan. Memberkati mereka di setiap kehidupan mereka Tuhan. Agar di minggu-minggu yang akan datang Tuhan, mereka boleh datang kepada Tuhan dengan jemaat Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah, berkumpul bersama-sama kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Apapun yang rencana
hamba-Mu tempat ini Tuhan Yesus, di dalam melakukan kehendak Tuhan di tempat ini, biarlah Engkau senantiasa campur tangan Tuhan Yesus. Di dalam melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati, biarlah semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih perjalanan kami sepanjang minggu yang kami lalui Tuhan Yesus. Tuhan, tuntun kami selalu di jalan-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan setiap langkah kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah perjalanan hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih usaha pekerjaan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa campur tangan-tangan Tuhan yang berkati. Biarlah semuanya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih juga kami berdoa. Kerinduan kami buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami rindu jamahan Tuhan, lawatan Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Juga pemerintah kami yang menjalankan tugasnya mengatur bangsa dan negara kami Tuhan. Berilah Engkau senantiasa campur tangan Tuhan ya Yesus. Roh Kudus senantiasa bekerja dalam kehidupan Bapak pemerintah kami Tuhan Yesus, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Roh-Mu senantiasa berkarya, Tuhan yang senantiasa campur tangan akan setiap Tuhan apa yang mereka lakukan Tuhan Yesus di dalam melakukan tugas pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bangsa Indonesia Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ini dua permohonan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tadahkanlah tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau benar-benar mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita tinggalkan tempat ini, kita menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus, turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan hamba berdoa dan ucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, Bapa ku bersyukur. Memberkati. Saudara duduk kembali, dilanjutkan dengan yaitu kita mengadakan upacara singkat ya, dan ada lomba ya, ada hadiahnya. Puji Tuhan, terima kasih. Nanti saya sampaikan selamat pulang dan Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu tinggal sebentar ya, kita akan nyanyikan Indonesia Raya. Untuk petugas dirijen Ibu Heni bisa maju ke depan. Mari ibu, bapak, saudara semua kita berdiri, sama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Ini lagu kebangsaan Indonesia Raya, kita nyanyikan bersama-sama.
kasih, silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kami berikan apresiasi buat seluruh jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini mengikuti ibadah, di mana kami juga menyelenggarakan dengan memakai kostum adat atau nuansa kemerdekaan. Ya, berdasarkan pengamatan kami, ya terima kasih ada beberapa yang sudah memakai baju-baju adat dan nuansa kemerdekaan. Kami umumkan untuk pemenang dari lomba busana. Ya, jadi yang nggak menang jangan marah-marah. Masih ada tahun depan atau hari-hari nasional yang lainnya. Ya, kategorinya kemarin adalah nuansa kemerdekaan, baju adat, baju perjuangan. Ya, puji nama Tuhan yang dari awal sampai terakhir memakai. Ya, saya baru tahu Pak Siombing pakai terakhir Pak. Mohon maaf Pak, penilaiannya sudah selesai. Jadi nggak masuk penilaian Pak ya, maaf ya, nggak apa-apa ya. Jangan bersedih hati. Ya, puji nama Tuhan. Kategori anak juara pertama. Ya. Anak Vano, ya maju ke depan, anak Vano, ya anak Vano juara pertama, juara kedua Tita, ya juara ketiga Cuples, wah Cuples ini berdiri, Cuples mana Cuples, ya keempat apa? Oh kuali, belangkonnya kuali, ya juara keempat Sydney. Anak Sydney, ya. Terus ada juga tadi saya lihat ada Novin dan Desto. Wah, Novin dan Desto. Ya, ini anak-anak yang luar biasa. Oh, sama papanya. Oke. Ini Novin sama Desto. Ya. Ke sana. Ya. Di tengah bisa biar dilihat. Ya. Si Tuhan. Ya, bisa minta tolong apa? Oh ya nggak apa-apa, Novin tidur di ya bisa diabadikan Pak, nggak apa-apa Pak. Ya sayang anak, sayang anak. Ya, di foto dulu. Ya. Ya. Ya, ini hadiahnya buat Vano. Ya. Buat Tita, bentar. Nah, Tita, ya, Cuples, ini, Sydney mana Sydney? Wah, Sydney nggak ada nanti ya Sydney. Ya, nah untuk ada hiburannya karena sudah datang ya satu-satu ya, nggak boleh rian. Puji Tuhan, kembali ke tempat duduk. Untuk remaja pemuda, ya. Remaja pemuda, ya kategori remaja pemuda. Ada Johannes, waduh. Ada Ray, wah Mas Ray ikut ya. Ini semua pelayan-pelayan semua. Saya juga anak-anak saya, ponakan saya juga tak ikutkan ya. Johannes sama satu sini Jo. Ray, ada Angel, wah Angel mana Angel? Angelina Sondak, Angelina Karamo. Lala, Mbak Lala, ya Mbak Lala. Ada Lia, ada Magda, ada Lili. Ya, mereka kami apresiasi. Geser ke sana, nah. 1, 2, 3. Magda, Angel kamu di sana. Ya, ya. Ini remaja-remaja yang di sana, nak. Ya. Ya nggak maju, nggak tak kasih hadiah loh. Oh di lotre hadiahnya. Ya, sebentar. Johannes, ya. Gak tahu tuh bajunya nanti sewa ya apa urusanmu tuh. Johannes ya. Nah, Johannes Ray. Ini saya nggak ada yang bantu ini. Ray, selamat Ray. Ray, terus Angel manji bunder. Nah, ini. Nah. Lihat nih serok ini sedikit serok ini mau cilik-cilik iku dapat iku nih
Satu-satu, nggak boleh royoan, ambil satu-satu. Ya, ya terima kasih. Satu-satu, buat bulu tangkis. foto dulu. Ya, terima kasih. Ya, ya sudah. Untuk kategori dewasa muda. Kategori dewasa muda, kami panggil Bapak Karis. Wah, Bapak Karis. Yang kedua adalah Ibu Herlin. Wah, Bu, topi ini dipakai, Bu. Gak mau. Ya, Pak Karis, Ibu Herlin. Ya. Bapak Karis, ini Bapak Karis. Ya. Ibu Herlin. Ya. Terima kasih. Ya, sudah. Ya, foto dulu. Ya. Ya. Untuk ibu-ibu. Ya, yang sudah totalitas. Ibu Ramedia Tinambuanan. Horas, Pak. Ya. Goyang tortor dulu sebenarnya, Bu. Ya. Yang kedua adalah Cik Lani. Ya, monggo Cik. Puji Tuhan, ibu-ibu dua saja. Ya, hadiahnya terbatas. Ya. Bu Tinambunan. Ibu Tinambunan. Terus ya, Cik Lani, Cik. Ya, diterima dengan senang hati. Ya. Ya. Sudah. Untuk bapak-bapak sekarang. Bapak-bapak, ya tinggal dua. Bapak-bapak foto dulu, ya. Oke, untuk bapak-bapak yang sudah totalitas dari awal. Pak Pangabean, Horas. Dan Merdeka, ada Kidalang Sugeng. Pak Sugeng, ya. Puji Tuhan, ya. Pak Pangabean, ya. Ya, buat bulu tangkis Pak ya, di rumah Pak ya. Ya, sayang istri ya Pak ya. Ya, semakin semangat untuk rebus telurnya. Haleluya. Ya, foto dulu Pak. Oke. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Natalia, Bapak Katiman yang suka sumbang hadiah. Apa? Ya sudah habis hadiahnya, jangan ya, yang belum beruntung tunggu hari nasional lainnya ya, event-event selanjutnya ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang membantu di dalam pengadaan hadiah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Hadiah-hadiah dari kemarin itu ada di belakang untuk anak-anak remaja besok tanggal 17 dan anak-anak sekolah minggu di tanggal 21. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Ya, silakan boleh pulang. Tuhan Yesus memberkati.